Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat sore dari sini. Mungkin yang nonton teman-teman yang sedang nonton sekarang di malam hari, di pagi hari, saya juga ucapkan selamat pagi dan selamat malam. Semoga keadaannya tetap sehat di tengah pandemi ini ya. Hari ini saya sudah punya salah satu tamu uh, penting, narasumber kita yang merupakan saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S2 di Lehigh University. Dan teman kita juga ini adalah salah satu peraih beasiswa USAID prestasi. Sebelum saya perkenalkan lebih panjang tentang Aula, saya mau Aula sendiri yang perkenalkan diri sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya terima kasih untuk Wawan yang sudah mengajak collab bareng. Konten ini bermanfaat. Semoga bermanfaat, betul sekali. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan di-share jika dirasa. Ini baru kamu nih Ul yang promosi di semua yang diwawancaranya, baru kamu yang promosi. Ya kan beda kan Pak. Benar. Udah profesional ya buat videonya. Saya Aula, seperti sampaikan Wawan, saya Aula saat ini sedang menunggu kelulusan di Lehigh University untuk program Master of Science in Instructional Technology dengan beasiswa USAID Prestasi. USAID Prestasi. USAID Prestasinya dapatnya grantednya mulai tahun berapa, Ul? Kita dapat dari tahun 2017. Itu sekitar Mei atau Agustus, saya kurang ingat. November kalau nggak salah. November atau Oktober. Ya, seperti itu lah. Oke, jadi mulainya di November 2017 sampai sekarang ya? Kurang lebih, saya nggak ingat pasti di bulan berapa. Pokoknya dari 2017 kita udah masuk karantin. Bukan karantina COVID. Jadi karantina karena persiapan ABCDE sampai dengan Mei 2020 insya Allah. 2020. Udah hampir berakhir ya? Sudah hampir berakhir. Ini Gimana perasaannya sekarang? Akhirnya program selama 2 tahun udah hampir berakhir. Yang pasti bahagia dan alhamdulillah pastinya banyak bersyukur tentu dengan rahmat Allah gitu ya. Dengan rahmat Allah semua perjuangan ini bisa diselesaikan dengan baik, dan yang paling penting apakah ini akan membawa manfaat untuk orang, ya wallahu alam, tapi terus berharap bahwa apa yang sudah dipelajari, pengalaman sudah didapati, akan selalu bisa diambil manfaat oleh orang lain. Insya Allah, kalau niatnya bagus pasti akan bawa banyak manfaat untuk orang lain. Nah, berbicara tentang bawa manfaat untuk orang lain, hari ini kita akan coba sharing informasi tentang beasiswa USAID prestasi yang sudah didapatkan Aula di tahun 2017 dan juga beberapa hal. Karena Aula juga mungkin teman-teman udah ada beberapa yang tahu nih. Aula ini juga punya banyak pencapaian yang berhasil didapatkan ya. Yang berhasil didapatkan. Kita mau tanya nih, kali pertama mendapatkan beasiswa USAID prestasi itu ceritanya gimana? Mungkin singkat aja. Sampai bisa dapat beasiswa USAID prestasi. Jadi saya tahu beasiswa USAID prestasi itu sejak tahun 2014 ketika saya punya kesempatan menjadi salah satu sharing pengalaman di Universitas Haluleo Kendari. Oh, itu universitas saya itu. Iya Bapak. Jadi 2014. Gitu ya. I've just known that, kayak lo nggak pernah cerita masalah itu. Saya 2014 kebetulan kalau diundang sebagai pembicara tentu bahasanya terlalu tinggi ya. Kita mendapat kesempatan untuk sharing-sharing pengalaman di Universitas Haluleo, benar nggak saya penyebutannya? Haluleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah kebetulan salah satu orang yang mengundang saya itu adalah resipiennya USAID prestasi. Jadi dari situ, ternyata saya baru ternyata ada beasiswa prestasi ya. Itu siapa Kak Yamin ya? Yamin, Kak Amar, kemudian Fitri Lapau ya, saya kurang ingat. Pokoknya geng-geng itulah yang mereka sharing. Dan kebetulan selesai pulang dari Kendari, ternyata ada teman saya yang dari Universitas Syah Kuala. Beliau juga
penerima beasiswa USAID prestasi. Jadi Oke. udah pernah tahu, tapi belum pernah ada keinginan untuk apply kemarin itu. Hanya Mhm. sekedar tahu ada. Iya. Kemudian di tahun 2017, awal 2017 baru, oh USAID prestasi sedang buka. Ya udah coba-coba saja. Mhm. Akhirnya Allah Benar. izinkan untuk ke sini. Jadi alhamdulillah dipertemukan ya dengan orang-orang yang kemudian bisa membawa Aula ke masa sekarang, ke posisi saat ini. Jadi benar ya. Jadi bertemu dengan orang itu juga bisa jadi rezeki. Absolutely. Mhm. Ya, Rasulullah sendiri kan selalu menyampaikan bahwa silaturahmi itu adalah salah satu tempat untuk em, salah satu tempat yang apa namanya yang menjadikan rezeki kita semakin bertambah. Dan Hmm, ketika kita nyebutkan rezeki itu kan tidak harus melulu dalam bentuk uang, betul betul. tapi pengalaman, informasi kan itu juga rezeki. Hmm, So, bisa rezeki. menjadi rezeki untuk orang lain. Ini seperti kultum ya kalau jadi sesi ini ya. Alhamdulillah sekali. Nah, kita mau juga mau bertanya nih, karena sekarang kan Aula yang sepengetahuan saya tuh Aula pindah dari um, jurusan pendidikan fisika ke instructional technology yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi nggak terlalu jauh. Kenapa akhirnya Aula merubah haluan dari pendidikan fisika menjadi instructional technology? Um, Kalau mengubah sebenarnya tidak, karena walaupun saya sekarang di instructional technology, which is kita mempelajari bagaimana penggunaan teknologi secara meaningful, bagaimana mendongkrak dan meng-create pengajaran itu menjadi lebih engaging, dan tentunya menggunakan tools ataupun teknologi terbaru. Jadi kalau dibilang mengubah haluan tidak, sebenarnya saya ingin lebih memperdalam gitu, ingin menghadirkan pembelajaran sains, pembelajaran Oh, oke. fisika, matematika dan sebagainya dalam konteks semua itu lebih meaningful, lebih atraktif dan lebih apa namanya lebih fun gitu. Lebih Karena benar. karena selama ini kita apa namanya pembelajaran di kita di Indonesia terutama ketika berbicara tentang fisika, berbicara tentang kimia, biologi, dan pelajaran sains lainnya, selalu ada konotasi yang negatif, boring, hitung-hitung, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin menghadirkan sesuatu yang lebih menarik, sehingga Hmm. orang-orang lebih tertarik untuk belajar sains. Hmm. Dan I do like physics though. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kemudian mengembangkan bagaimana pengajaran dan pembelajaran dari sains itu sendiri ketika nanti kembali ke Indonesia, boleh. Jadi bukan hanya spesifik ke misalnya pengajaran bahasa saat ini. Jadi kalau instructional technology itu lebih luas ranahnya ya, bukan hanya spesifik ke ya, salah satu subjek atau mata pelajaran tertentu. Menarik sekali. Nah, kita sebenarnya waktunya akan singkat banget karena Aula katanya lagi sibuk banget nih. Jadi kayak kita hanya akan mengambil beberapa durasi untuk video ini. Nah, pertanyaan berikutnya yang ingin kita tanyakan nih. Ini kan Aula kayak tadi kayak mungkin udah beberapa teman-teman yang mungkin yang akan nonton video ini udah ada beberapa yang mengenal Aula dengan beberapa pencapaian yang sudah didapatkan di hidupnya. Alhamdulillah. Kira-kira di sepanjang sebelum tahun 2020 ini apa aja nih yang jalan-jalannya udah pernah didapatkan gitu, bisa share sama teman-teman. Mungkin teman-teman belum tahu tentang informasi itu dan bisa jadi jalan rezeki untuk teman-teman mendaftar di program itu. Silakan. apa ya, bingung juga yang mau jawab. Nggak Tapi apa-apa. ya, Ya benar-benar. telah Allah titipkan, telah Allah beri pengalaman dan beri kesempatan untuk belajar dari banyak kegiatan. Mungkin kegiatan yang paling tidak terlupakan itu adalah mungkin diundang bahasan terlalu tinggi, tapi berkesempatan berpartisipasi di beberapa meeting di UN gitu dalam kapasitas sebagai youth dan participant, which is so privileged experience that
United Nations General Assembly in 2019 tahun lalu di Desember, dan itu sangat privilege karena all of the world leader were attending the meeting and having deep conversations dengan orang-orang yang selama ini hanya dilihat di layar kaca, orang-orang yang selama ini bahkan mimpi, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi dan mereka bisa duduk di samping mereka, tukar ide, tukar kartu nama dan sebagainya. Kemudian yang paling menarik juga, ternyata karena satu hal membawa kepada rezeki-rezeki yang lain gitu. Jadi the power of networking itu sangat penting. Ini karena hadir satu event, akhirnya di kegiatan lain diundang lagi. Sebenarnya tahun ini di April itu dapat undangan untuk hadir di United Nations Youth Plenary Forum. Oh, okay. United Nations Economic Social Forum for Youth, where semua pemuda prestasi, I guess, itu diundang ke UN to create and to solve a problem dengan perspektif dari youth gitu. So that really privileged experience. Tapi sayang sekali, bukan sayang sekali apa namanya, dan saya sangat beruntung bisa mendapat kesempatan dan bisa diundang pada kesempatan itu. Oke, jadi selama itu dalam kurun waktu 1 tahun ya, Ul ya? Di tahun yang sama atau gimana? Di tahun yang beda. Di tahun 2009 itu di UN General Assembly yang ke-74. 2009? Kemudian yang UN Youth Plenary Forum dan Economic Social itu di 2020. Oh, jadi selang waktunya itu dari 2009 sampai 2020. 2019 ke 2020. Oh, 2019 dan 2020. Kira-kira bagaimana impresi atau kesan dari Aula sendiri ketika berada di dalam salah satu konferensi yang sangat besar dan sangat terkenal dan juga dihadiri oleh orang-orang yang penting. Apa sebagai perwakilan dari Indonesia, Aula sendiri merasa kayak merasa minder atau gimana pada saat itu? Pastinya ya, karena pastinya saya belajar banyak sekali hal dari event itu, seperti how to interact with world leader in a good manner gitu. Jadi kalau selama ini kita berinteraksi dengan orang dengan dosen seperti apa, kemudian cara kita berinteraksi dengan famous CEO seperti apa dan businessman dan sebagainya, itu sangat tertata ketika itu. Dan juga kesempatan juga untuk belajar dari mereka. Oh, ternyata mereka seperti ini loh ketika mereka present ideas-nya gitu. Present outcome ataupun result yang sudah mereka dapatkan selama ini. Dan kemudian how to influence people gitu untuk ngajak mereka bekerja sama dan kita. So that's the incredible thing gitu yang saya rasa saya nggak akan bisa belajar dari tempat lain, which is so amazing. Kalau dibilang deg-degan, tidak, alhamdulillah. Cuma mungkin awalnya pas nyampe mungkin hanya terkesan, oh ini dia orangnya gitu. Mungkin hanya ada ekspresi excited itu. Oh ini orangnya, oh ini orangnya, oh ini orangnya. So, but after all semua alhamdulillah berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Benar. Salah satu hal yang menarik nih sebenarnya yang saya juga tahu dari Aula, karena Aula sendiri bukan berasal dari jurusan jurusan yang memiliki language instruction itu menggunakan bahasa Inggris nih, ya, pada saat jurusan S1 kan, pada saat dia S1. Ini mungkin bisa menjadi tips dan juga inspirasi untuk teman-teman semua yang kemudian Aula pada tahun 2019 dan 2020 dan bahkan di kuliahnya sekarang itu semuanya menggunakan bahasa Inggris kan. Kira-kira tips untuk teman-teman nih yang misalnya mereka kan mau mendaftar beasiswa untuk luar negeri, mengikuti program-program yang base-nya di luar negeri, yang mungkin mereka belum terlalu percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Tips atau kemudian nasihat yang ingin Aula berikan untuk teman-teman di luar sana yang mau coba juga berpartisipasi dengan mungkin kemampuannya sekarang belum terlalu memadai. Yang pasti tidak ada sistem kebut semalam ataupun SKS dalam proses belajar mengajar. So semuanya butuh waktu, semua take time gitu, dan proses itu yang harus dinikmati. Jadi untuk teman-teman mungkin selama ini kita semua masih akan terus belajar untuk mengupgrade kemampuan.
So, jangan pernah batasi diri, jangan pernah underestimate dengan kemampuan teman-teman miliki, karena setiap kita istimewa, setiap kita berbeda sudah pasti. Nah, sesungguh-sungguh gitu, perbedaan yang ada di antara kita itulah yang menjadikan kita spesial. Mhm. So, temukan perbedaan itu, explore itu, tampilkan itu, dan proud dengan perbedaan itu. Karena dan itu kalian akan menjadi unik. Dengan itu kalian akan menjadi spesial. Mhm. Uh, yang menjadikan pelangi, no, bukan itu. Nanti di-cut bagian ini. Yang menjadikan apa namanya, bahkan anak kembar pun ada perbedaannya, dan Benar, masih benar, ya. mereka indah di sisi yang berbeda. So, be proud untuk itu. Mhm. Jadi dengan kata lain, bahasa Inggris bukan salah satu faktor yang paling utama ya, yang dilihat ketika mengikuti atau dipilih di beberapa program yang disediakan oleh beberapa institusi dan beberapa institusi pemerintahan. Ya, saya setuju sekali sih sebenarnya. Jadi kayak kita harus tetap percaya diri dengan apapun keadaan kita. Jadi kalau misalnya hanya pembelajaran bahasa Inggris itu saja kan bisa dilatih ya, oleh ya. Tapi jangan hanya mau sistem kebut semalam nih. No. Harus benar-benar latihan dan punya niat yang bagus. Ini kita akan langsung ke pertanyaan yang terakhir. Karena waktu aula terbatas sekali untuk hari ini. Dan ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi nih, Ul. Kira-kira ada tips tidak untuk teman-teman di luar sana yang ingin mendaftar beasiswa dan juga program-program yang biasanya di luar negeri? Ya, seperti terjawab di yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, kalian harus tahu dulu, kalian itu spesial, kalian itu istimewa, karena dengan tahu siapa diri kalian, kalian bisa apply apapun program. Kalian bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan. So, tahu diri, know who you are exactly. Itu yang paling diketahui oleh semua orang, termasuk saya sendiri. Yang kedua, nikmati proses. Nikmati proses, baik itu dalam proses pengisian aplikasi, proses mencari universitas dan lain sebagainya. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik, misalkan kegiatan volunteer, kegiatan sosial dengan tujuan yang baik. Jadi ikut kegiatan itu bukan untuk dapat beasiswa, tapi bukan. Jadi ikut kegiatan itu untuk membantu orang, untuk memudahkan pekerjaan orang lain. Karena jika niat dan jika tujuan kita melakukan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala, maka juga Allah akan memudahkan langkah dan niat kita ke depannya. Insya Allah. Jadi niatnya dilurusin dulu sebelum melakukan Absolutely. segala hal. Bagus sekali tadi tips-tips yang sudah Aula share ya di kesempatan kali ini, dan karena waktunya juga terbatas, Aula lagi sibuk nih, jadi kayak semoga nanti kita punya waktu lagi untuk bisa tanya-tanya Aula tentang beberapa informasi. Kita bisa gali lagi banyak informasi dari Aula nih, karena kayaknya banyak banget informasi yang bisa Aula share di banyak kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan semoga Jangan lupa video subscribe. ya video ini bermanfaat. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Aula untuk waktunya hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Aula ya. Ini hanya beberapa meter. Aula sekarang di mana ininya tinggalnya? Saya di Philadelphia. Di Philadelphia. Oke. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.